Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan thumbnailnya, stop pemberian pupuk atau melakukan pemupukan pada tanaman padi sebelum dicek pH-nya. Jadi, nah kenapa sahabat tani? Karena pH ini sangat erat kaitannya dengan proses pemupukan. Karena kalau pH tanah kita, terutama area persawahan, kecenderungan pH-nya berada pada skala level 4 sampai 5. Dan itu adalah merupakan pH yang asam. Yang dampaknya kepada tanaman padi kita, kalau pH-nya berada pada skala level 5,0 ke bawah, maka tanaman padi kita tidak akan mampu menyerap unsur hara apapun yang kita berikan. Baik nitrogen, fosfat, dan kalium, termasuk juga unsur hara mikronya sahabat tani. Agar dalam proses kita melakukan pemupukan di mana tanaman padi kita akan mampu menyerap unsur hara dengan baik, maka kita harus memastikan pH tanah atau tingkat keasaman tanahnya berada pada skala level 6 sampai 7. 6 itu walaupun asam namun masih toleran dan masih mampu diserap oleh unsur hara dengan baik oleh perakaran tanaman padi kita. Apalagi kalau mencapai skala level 7, artinya netral. Nah, 6 dan 7 ini saat kita lakukan proses pemupukan, maka tanaman padi kita akan mampu menyerap unsur hara dengan baik. Namun kalau 5,0 ke bawah bisa dipastikan tidak akan mampu menyerap unsur hara dengan baik sahabat tani. Bahkan tidak bisa terserap karena diikat oleh kimia tanah. Bahkan kalau hanya 5,5 saja pH tanah kita, itu hanya unsur nitrogen saja yang terserap. P dan K-nya tidak akan terserap. Artinya, kalau kita lakukan pemupukan di mana pH tanah kita berada pada skala level di bawah 6,0, maka tanaman padi kita tidak akan mampu menyerap unsur hara yang kita berikan, alias pupuk yang kita berikan akan percuma atau sia-sia. Nah, untuk itu sahabat tani, kalau tanaman padi kita tidak mampu menyerap unsur hara dengan baik, maka pertumbuhannya akan kerdil. Nah, kalau seperti itu, maka tanaman padi kita pun akan rawan terserang berbagai macam serangan hama penyakit sahabat tani. Baik penyakit hawar daun, bakteri, penyakit atau kresek, atau penyakit blast, kemudian penyakit yang lainnya juga akan sangat rawan sekali. Karena tanaman kita tidak memiliki daya tahan terhadap serangan hama penyakit karena unsur hara yang kita berikan tidak mampu diserap oleh tanaman padi kita. Percuma kita sudah beli pupuk, susah kita dapatkan, harganya pun juga tinggi. Pada saat kita aplikasikan, tanaman padi kita tidak akan mampu menyerapnya sahabat tani. Kebetulan ini tanaman padi saya ini berusia sudah 3 minggu alias 21 hari. Dan kali ini kita akan melakukan pengecekan. Dan ini tadi sudah kita cek, ya, pH tanahnya rata-rata berada pada skala level 4,0 sampai 4,5, sangat minim sekali. Jadi kalau kita lakukan pemupukan, ya percuma. Begitu kita pupuk tidak akan mampu diserap oleh tanaman kita dengan baik. Nah, kita juga sebagai petani gatal juga, tanamannya setelah dipupuk juga kerdil, akhirnya dipupuk lagi, juga tetap tidak akan mampu diserap oleh tanaman kita dengan baik. Sedangkan pupuk yang kita berikan kepada tanaman kita itu hanya mampu diserap 25 sampai 30% sahabat tani. Itu kalau mampu diserap, kalau pH-nya berada pada skala level 6 sampai 7. Apalagi kalau di bawah tidak akan terserap. Pupuknya masih banyak terdapat di dalam tanah, tidak diserap oleh perakaran tanaman padi kita, ditambah lagi pemberian pupuk, maka akan berubah menjadi racun atau meracuni daripada tanaman kita sahabat tani. Maka dari itu kita harus hati-hati juga. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan memberikan atau maksud saya solusinya, tentu kita harus memberikan unsur hara yang banyak mengandung kalsium sahabat tani. Apa saja unsur hara yang banyak mengandung kalsium seperti kapur dolomit, dan bahkan kali ini akan saya tunjukkan kepada sahabat tani tentang bagaimana cara memberikan kapur cair kepada tanaman padi sehingga pH tanah dalam kondisi stabil. Nah, inilah yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini sahabat tani. Oke, kepada sahabatku semuanya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga aktifkan icon lonceng notifikasinya agar channel kita ke depan terus maju dan berkembang. Jika videonya dianggap bermanfaat, juga bisa di like, share, dan komen. Mari sahabat tani, kita akan tunjukkan apa unsur hara yang kita gunakan untuk meningkatkan dan menetralisir tingkat keasaman tanah. Apalagi di musim penghujan seperti ini sahabat tani, sangat rentan sekali. Area persawahan saat ini cenderung dalam keadaan asam
ya, di bawah netral. Kemudian di samping itu juga ditambah dengan air hujan, yaitu itu pH H2O-nya juga yang cenderung asam, sehingga kalau lahan kita terus terendam air hujan, pH-nya rendah, ditambah lagi terendam air hujan lagi, maka tambah drop lagi sehingga memperparah keadaan sahabat tani. Yuk kita akan membahas kapur cair yang akan kita gunakan dan cara kita mengaplikasikannya. Nah sahabat tani, adapun unsur hara yang kita gunakan, unsur hara kalsium maksudnya, ini Humibox reaktif, itu kapur cair ultra halus dan cepat efektif mengatasi lahan yang asam. Nah ini untuk berbagai macam jenis tanaman, kali ini kita bahas khusus untuk tanaman padi. Kemudian untuk manfaat dari reaktif ini sahabat tani, yang pertama menetralisir lahan yang asam dengan cepat, kemudian sumber kalsium 35%, yang baik untuk meningkatkan kualitas tanaman, kemudian meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman, meningkatkan penyerapan unsur hara oleh tanaman, dan mencegah buah pecah dan gugur. Kemudian cara penggunaannya, periksa pH tanah, gunakan reaktif jika pH lahan berada di kurang dari 6 seperti yang kita bahas di awal tadi. Kemudian campurkan 250 ml reaktif dengan 14 liter air. Bisa digunakan dengan cara sistem penyiraman, irigasi tetes, penyemprotan manual, siram di permukaan, juga dengan mencampurkan dengan jangan mencampurkan dengan insektisida dan pupuk. Dan ini sahabat tani, berarti harus kita aplikasikan secara tunggal, tidak boleh kita campur. Di samping itu juga kita harus memastikan bahwa pH tanahnya berada pada skala level di bawah 6, baru kita gunakan ini untuk menetralisir tingkat keasaman tanahnya. Jangan tanah yang sudah 6-7 kita berikan juga. Kemudian ini untuk penyemprotan manual, gunakan 8-10 ml reaktif per hektar, ya 8-10 liter reaktif per hektarnya dengan konsentrasi 15-20 ml per liter air. Jadi di sini tadi kalau kapasitas tangkinya 20 liter, maksud saya kalau kapasitas tangkinya 14 liter, maka kita gunakan 250 ml. Dan ini isinya 1 liter sahabat tani. Di sini juga di kemasan juga tertulis ada yang 1 liter, ada juga yang 4 liter. Dan ini kemarin saya beli harganya di toko obat pertanian itu jumlahnya harganya 50.000 sahabat tani. Nah ini obat yang kita gunakan. Ayo langsung saja kita lakukan pencampuran. Nah ini sahabat tadi kapasitasnya 75 ml, berarti ini kita akan berikan 3, berarti sama dengan 225 ml untuk air yang kita siapkan 14-15. Nah ini cairannya seperti ini berwarna putih. 1, 2, kemudian 3. Jadi kita gunakan 3 tutup ini pas 225 ml. Dan ini tidak boleh dicampur dengan apapun sahabat tani, baik insektisida, fungisida ataupun pupuk. Jadi harus kita aplikasikan secara tunggal. Kita aduk sampai betul-betul merata. Nah sahabat tani, untuk proses penyepraian atau penyemprotan itu dapat kita lakukan ujung semprot langsung kita arahkan ke bawah atau ke tanah. Jangan kita semprot pada bagian permukaan padinya ya, agar kena ini tujuan dan sasaran daripada pemberian kapur dolomit kapur cair ini untuk meningkatkan dan menetralisir daripada tingkat keasaman tanahnya. Untuk itu penyepraian ini kita lakukan, kita arahkan langsung ke tanahnya sahabat tani agar sesuai dengan tujuan dan sasaran kita melakukan penyepraian. Nah kemudian sahabat tani,
bagaimana hasil daripada pemberian Homibux pupuk organik cair ini. Mari kita lihat hasilnya setelah 5 hari kemudian. Nah sahabat tani, setelah kita lakukan penyepraian, maka 5 hari kemudian hasil yang kita dapatkan, di mana di awal kita lakukan pengujian sebelum kita lakukan penyepraian, pH tanahnya yang paling dominan adalah 4,0, ada yang 4,5, dan yang paling bagus 5,0. Itu pH-nya sahabat tani. Sehingga pada pH ini kan sudah jelas tanaman kita tidak akan mampu menyerap unsur hara. Namun setelah kita lakukan penyepraian, alhamdulillah ini sudah meningkat. Ada yang 6,0, ada yang 7,5, 6,5, ada yang 6,0, ada yang 6,5, ada juga yang 7. Namun yang paling rendah 5,5 sahabat tani. Setelah kita lakukan penyepraian, dan tentu ini ada perubahan dan akan sangat bagus kalau sudah pH-nya berada pada skala level 6-7. Bisa kita pastikan tanaman padi yang kita lakukan penyepraian akan mampu menyerap unsur hara dengan baik sahabat tani. Untuk itulah perlu untuk pemberian untuk menetralisir tingkat keasaman tanah. Nah sahabat tani bisa menggunakan seperti yang kita bahas tadi di awal, yaitu dengan menggunakan kapur cair, atau juga sahabat tani bisa menggunakan untuk kapur dolomit, ya, dengan cara ditaburkan saja kepada tanaman pada lahan kita untuk meningkatkan dan menetralisir tingkat keasaman tanahnya. Oke sahabatku semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.